Tapi tidak semua harus langsung dipraktekkan, atau tidak semua ilmu itu bisa dipraktekkan. Orang belajar ilmu mencuri boleh nggak? Boleh. Buat apa? Buat kita menjaga diri, biar kita nggak kecurian. Kenapa di sini yang Mr. ambil judul Einstein ini adalah orang jenius? Ada yang bilang jenius ini adalah serapan dari kata jin. Jin yang banyak ini maka membentuk kata jenius. Karena jenius ini dalam bahasa Latin itu disebut roh penjaga. Nah, dalam agama Islam itu kalian pernah mendengar nggak kata-kata jin korin? Mungkin ada yang pernah dengar kata jin korin. Jin korin itu artinya penjaga. Makanya kan ketika bayi menangis, karena ketika bayi yang baru lahir disitulah mulai setan menusuk perutnya. Roh penjaga ini kalau dalam Islam kan disebut jin korin. Kalau dalam bahasa Latin ini disebut genius. Makanya mungkin orang-orang jenius itu perlu diruqyah kali ya, kalau banyak jinnya gitu. Tapi kalau jenius yang kita pahami sebetulnya, yang sering dipahami, arti dari jenius itu adalah orang-orang yang mempunyai IQ tinggi. Bisa disebutkan lebih dari 140 IQ. IQ-nya itu di atas rata-rata. Tapi yang paling populer itu, jenius itu apa sih sebetulnya? Jenius itu adalah orang yang sangat kreatif. Orang kreatif itu, gimana orang kreatif? Nah, orang kreatif itu ketika orang lain sudah buntu mau selesainya bagaimana, tapi orang yang jenius ini dia masih punya banyak solusi. Itulah ciri orang-orang yang jenius. Kalau kalian pernah dengar kata thinking out of the box, nah itu berarti memiliki pemikiran yang di luar pemikiran orang-orang yang biasa. Einstein ini siapa sih? Einstein ini adalah seorang pemenang Nobel Fisika. Beliau adalah ahli dari bidang fisika. Dan dia juga masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang dimiliki oleh Einstein. Einstein ini nggak diragukan kejeniusannya. Makanya kenapa banyak orang-orang ketika dia mau ngomong, dia ambil quotes-quotes dari Einstein. Kenapa? Karena sudah banyak yang paham dan mengakui kejeniusannya. Jadi kalau orang biasanya mau ngomong pakai quotes-nya Einstein, itu jarang orang yang bantu. Nah, Einstein ini lahir di abad 19. Jadi Einstein ini lahir di tahun 1879. Wafatnya atau meninggalnya di 1955. Hebatnya seorang Einstein ini, kenapa? Karena ketika kecil Einstein ini sebenarnya orang yang autis. Apa keautisan Einstein ketika kecil? Einstein ini ketika kecil lambat bicaranya. Jadi ketika anak kecil itu kan ada yang bisa merangkak dulu, jalan dulu, ada yang ngomong dulu gitu kan. Einstein ini ketika kecil beliau ini bicaranya lambat dan autis. Jadi ketika dia belajar kata-kata, dia diulang sampai dia benar-benar yakin pengucapannya benar, baru dia mau mengucapkan kata itu. Itu yang terjadi pada seorang Einstein. Tapi meskipun dia lambat, belajarnya lambat, tapi otaknya jenius. Meskipun ngomongnya telat, tapi pemikirannya luar biasa Einstein. Einstein ini ketika sudah tua, dulu pernah ditawari menjadi presiden. Nah, tapi Einstein ini nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena Einstein ini tipikal orang yang memiliki paham pasifisme. Pasifisme itu apa? Dia nggak suka yang namanya perang. Jadi Einstein ini adalah orang yang cinta damai. Einstein ini warga negaranya adalah warga negara Swiss. Ada yang udah pernah ke Swiss di sini? Belum ya? Semoga kita nanti bisa lihat kebesaran Allah di Swiss ya. Amin. Nah, dia ini nggak mau terikat sama negara mana atau dengan hal tertentu. Jadi Einstein ini hanya mau jadi manusia aja, nggak mau kamu itu orang Swiss, kamu itu orang Amerika atau mana, nggak mau. Makanya dia hidupnya berpindah-pindah dari negara satu, pertama di Swiss dan terakhir dia di Amerika. Nah, ketika kita belajar tentang Einstein di sini kita nggak bahas tentang fisikanya ya. Nah, tapi di sini kita nanti kebijaksanaan Einstein, hikmah pemikiran dari seorang Einstein. Jadi kalau Einstein berpendapat bahwasanya manusia itu adalah bagian dari keseluruhan yang disebut alam semesta. Jadi human is part of universe. Jadi bagian dari alam semesta. Tetapi bagiannya ini terbatas dari ruang dan waktu.
Jadi apa yang dilakukan oleh manusia meskipun kecil itu efeknya berimbas besar kepada alam semesta.